Bismillah. Bapak Ibu para pencari keadilan, kali ini kita masuk ke dalam sesi sharing, yaitu sesi menceritakan dan berbagi terkait dengan pengalaman-pengalaman kasus yang pernah kami tangani. Kali ini masuk ke dalam sesi menghadapi properti yang nakal ya, dan kebetulan kami pernah menghandle salah satu properti. Seharusnya ya, kita setelah lunas, ada pelunasan ke bank BTN, kita ambil dokumen. Nah, disitulah banyak yang memang tidak ada sertifikatnya itu. Jadi ada ACP-nya nggak ada, sertifikatnya nggak ada, hanya dokumen-dokumen kayak apa untuk kredit, kemudian IMB itu dari pihak BTN. Dia mengarahkan ada salah satu notaris yang ditunjuk, ibaratnya seperti itu. Nah, setelah kita ke sana, nah itu prosesnya kita harus mengeluarkan biaya lagi. Kita tidak mau karena kewajiban saya kita penuhi, kok kenapa itu tidak dapatkan. Saya pun nggak tahu apakah ada main antara pihak bank dengan developer, saya tidak tahu, dan saya pun kecewa sama pihak bank kenapa bisa melaksanakan proses KPR tanpa ada jaminan apapun antara developer dengan bank. Yang pengen saya tahu sertifikat rumahnya tuh di mana itu. Sebenarnya dari perjanjian PPJB, perjanjian jual beli itu 1 tahun 6 bulan. Nah, dari situ saja sudah banyak molornya gitu, sampai dengan sekarang. Perusahaan, namun perusahaan tersebut tergolong nakal. Kisahnya demikian. Jadi yang pertama adalah kami dihubungi oleh pihak properti tersebut. Mereka meminta agar kami bisa masuk ke dalam perusahaannya. Ada beberapa syarat. Biasanya sebelum kami masuk dalam sebuah perusahaan properti sebagai in-house lawyer atau mitra hukum di sebuah perusahaan tersebut. Yang pertama adalah kami meminta bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan secara melawan hukum. Perubahan apa itu? Perubahan susunan pengurus, perubahan pemegang saham, dan lain sebagainya. Sebelum kami masuk. Lalu berikutnya kami juga meminta semua data untuk kami audit. Data perusahaan, data kegiatan usaha, perubahan-perubahan perusahaan yang pernah terjadi sebelumnya, dan audit perusahaan dari beberapa disiplin keilmuan kayak keuangan dan lain sebagainya. Nah, hal ini menjadi penting. Kenapa? Karena sebelum kita masuk perusahaan, kita harus punya bekal terlebih dahulu. Apa dan kenapa perusahaan ini? Akhirnya itu disetujui dan akhirnya kami masuk ke salah satu perusahaan properti yang ada di daerah Bogor. Kami masuk ke sana, dalam 1 minggu kita lakukan yang disebut dengan legal due diligence, kita audit juga di situ. Ternyata di hari ke-7 kita menemukan bahwa terjadi pergantian 2 minggu atau 1 minggu sebelum kami masuk. Jelas bahwa hal ini melanggar kesepakatan di awal. Tapi karena kami menghargai gentleman agreement dan dia pun meminta maaf akan hal itu, dan akhirnya kami coba mengaudit lebih dalam. Apa yang terjadi Bapak Ibu para pencari keadilan? Yang terjadi adalah kami menemukan adanya dokumen yang dipalsukan. Apa dokumen tersebut? Yaitu dokumen RUPS. Jadi pemegang saham mayoritas memanggil pemegang saham minoritas yang sama-sama menjabat sebagai pengurus atau direksi tanpa sepengetahuannya. Jadi pemanggilan ini kita bilang pemanggilan bodong. Kami cukup emosional, kami meradang, ini hal luar biasa, melanggar hukum. Padahal agreement dengan kami jelas bahwa kita ingin melakukan perbaikan ke perusahaan tersebut terkait dengan hubungan perusahaan dengan konsumen, jual beli dan lain sebagainya. Jadi harusnya hubungan kita adalah hubungan eksternal, tapi kita terus akhirnya berkutik ke dalam hubungan-hubungan internal. Ini yang pertama, kami menemukan adanya dokumen yang janggal ya terkait penandatanganan pergantian struktur yang tidak sah atau melawan hukum. Pasalnya apa? 263 ayat 1 tentang pemalsuan tanda tangan dan 263 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu akta tersebut dipergunakan atau tanda tangan tersebut dipergunakan. Poin yang kedua, kami akhirnya kala itu meminta untuk berdiskusi ulang terkait perjanjian antara kami dengan dia. Kita sampaikan bahwa kita
ingin fokus kepada hubungan eksternal. Kenapa ada reminder sebelumnya seperti itu? Karena hubungan dengan konsumen itu jauh lebih baik dan ingin lebih menyehatkan perusahaan atau membuat bisnis menjadi fair hubungannya dengan si konsumen. Ternyata di minggu kedua, ini part yang kedua, Direktur Utama selaku pemegang saham mayoritas dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan yang tepat dengan apa yang tadi saya sampaikan. Pemalsuan dokumen dan pemalsuan tersebut atau akta tersebut dipergunakan. Ancaman hukuman 8 tahun penjara. Lagi-lagi kami resah, harusnya kami bisa melengkapi perizinannya dan lain sebagainya, tapi ini berkutik dengan urusan internal kembali. Karena kami tahu bahwa perusahaan ini sudah banyak yang membeli konsumennya, orang sudah banyak yang membeli sekitar 30-45% dengan luas 10,8 hektar. Bayangkan, ini adalah jumlah yang tidak sedikit. Di sesi yang kedua atau di part yang kedua ini, akhirnya mau tidak mau kami punya niatan baik untuk membantu dalam ranah laporan polisi tersebut. Tapi pada akhirnya itu tidak berjalan mulus. Kenapa? Karena kami tidak bisa fokus lebih dari satu. Kita nggak bisa membantu dia dalam hal memenuhi kebutuhannya terhadap konsumen atau listing konsumen. Akhirnya di tahun berikutnya kami hanya bertahan 1 tahun. Di tahun kedua kami tidak bisa melanjutkan lagi. Kami akhirnya memutuskan diri untuk tidak melanjutkan kontrak, dan akhirnya perusahaan ini pun dalam status banyak digugat orang dan mengalami pilot. Memasuki part yang ketiga, apa yang mau saya jelaskan di sini adalah Bapak Ibu para pencari keadilan atau calon konsumen properti, ketika ingin membeli sebuah produk properti harus jelas, harus dicek terlebih dahulu perusahaannya, harus dicek terlebih dahulu bagaimana mereka dalam melakukan perubahan-perubahan di dalam internal strukturalnya. Dan yang kedua, ketahui betul rekam jejaknya. Apakah terdaftar di pemerintah daerah setempat, dalam hal ini adalah instansi terkait dalam hal pengurusan izin teknis. Yang kedua, bagaimana ketaatannya dalam memenuhi amanah Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Akhirnya banyak sekali konsumen yang dirugikan dan bingung apa yang mau dituntut. Kenapa bingung? Karena perusahaan ini status tanahnya itu adalah kerjasama dengan pemilik lahan. Akhirnya terungkap bahwa kerjasamanya adalah kerjasama yang belum lunas. Dan pemilik lahan akhirnya membatalkan perjanjiannya dengan developer atau si perusahaan ini. Bapak Ibu bisa mengambil poin di sini. Juga Bapak Ibu punya hak untuk mengetahui apakah tanah yang menjadi objek sebuah bisnis properti itu sudah clear atau belum dengan developer. Memang sudah bisa dibangun atau belum? Sudah dibeli atau belum? Karena dibeli saja tidak cukup. Bahwa tanah ini, objek ini juga harus bisa dibangun. Itulah alasannya kenapa kami mengundurkan diri, tidak melanjutkan. Karena kami tidak pernah akan mau masuk ke dalam sebuah perusahaan yang dimana para pengurus maupun pemegang saham mayoritasnya tidak taat terhadap hukum. Karena jelas bahwa hadirnya kami di perseroan terbatas agar bisnis menjadi fair dan agar hak-hak konsumen terpenuhi. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, para calon konsumen properti. Tidak salah jika Bapak Ibu ingin membeli sebuah properti, meminta pendampingan dari ahli misalkan seperti kami, agar kami bisa membantu mengecek semua legalitasnya. Karena apa? Rumah adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Bapak Ibu butuh rumah yang nyaman, rumah yang bagus, dan yang terakhir, sebenarnya yang paling utama adalah rumah yang aman. Jangan sampai menjadi korban penipuan properti. Demikian, barakallahu fikum.